Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat semuanya. Nah, kali ini saya bertamu ke tempatnya Mas Hari Purnomo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita akan cerita tentang percaya nggak percaya lah, tentang wedon. Apa itu wedon? Ikuti. Saya akan ngobrol dengan Mas Hari Purnomo. Oke Mas Hari, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang masa kecil atau cerita yang ada di daerahnya Mas Hari dulu. Apa wedon apa itu Mas ceritanya Mas? Ya, kebetulan saya itu kan kecil saya itu di Jogja itu berada di daerah perkampungan, tepatnya di daerah Ngampilan ya, di daerah Mertolulutan. Kalau sekarang ini mungkin teman-teman kalau biasa ke Jogja, kemudian beli oleh-oleh bakpia patuk itu ada di belakang bakpia patuk itu tahun 70-an di sana masih lebat tanaman-tanaman besar begitu ya, tanaman duet, tanaman bambu segala macam, sehingga masa kecil kita itu penuh dengan cerita-cerita ya misteri lah itu ya dari orang tua kita yang ada di situ ya, berbagai macam cerita-cerita misteri yang konon katanya mereka sering jumpai begitu Mas. Oh, itu wedon itu dari kata apa sih Mas? Ya memang dari berbagai macam cerita itu waktu kita masih kecil ya, memang ada cerita macam-macam ya. Kalau hantu atau misteri orang Jawa itu kan macam-macam, ada wewe kumbel, ada mungkin ada kuntilanak atau ada pocong segala macam. Tapi ada satu jenis hantu begitu yang kita sebagai anak kecil itu membayangkannya itu luar biasa. Namanya wedon. Wedon mungkin bisa jadi kalau di daerah lain mungkin dari kata-kata wadon ya, karena itu jenis kelaminnya perempuan itu. Jadi ya mungkin ya 11-12 dengan kuntilanak lah begitu kan, berjenis kelaminnya itu perempuan itu. Terus penampilannya putih apa gimana? Ya, itu memang dari beberapa cerita orang tua yang kalau mereka ngobrol di depan rumah sering mereka saling bercerita begitu ya. Itu hantu itu memang dia perempuan dengan hanya wajahnya memang tidak kelihatan, tapi bentuknya putih seperti asap begitu katanya. Tiba-tiba menampakkan diri di jalan atau di bawah pohon begitu, dan dari kecil, dari skala ukuran kecil tiba-tiba dia akan membesar begitu, wah sampai menjulang tinggi, sehingga orang yang menemui itu langsung otomatis mentalnya langsung jatuh, bahkan beberapa katanya ada yang pingsan itu. Jadi kecil seperti jatuh barang putih begitu, jatuh di tengah jalan, kemudian tiba-tiba dia akan besar meninggi begitu, dan kayak raksasa gitu. Kayak raksasa begitulah, kurang lebih begitu. Jadi kecil terus besar meninggi begitu, dan bentuknya ya seperti perempuan begitu. Seperti perempuan tapi tinggi, dan dia memang tidak mengejar atau tidak, maksudnya
menakuti, mengejar, kemudian melukai, aja. tidak. Dia hanya muncul aja, tapi dengan kemunculannya udah bikin siapapun yang menjumpai mesti gentar itu, Mas. Jadi tidak perlu dia mengejar atau melompat-lompat, tidak perlu, dia cuma diem saja, tapi itu sudah bikin siapa yang melihat pasti sudah. Itu rambutnya sama dengan kuntilanak juga atau gimana, Mas? Menurut ceritanya sih memang itu serba putih, Mas. Kalau kuntilanak itu kan rambutnya hitam itu. Yeah. Nah, kalau ini tidak, putih. Putih. Jadi mungkin wadon, dari kata-kata wadon ya. Wadon ya. Jadi perempuan. Dan itu memang di beberapa kampung di Jogja tahun 60-an 70-an cerita ini menjadi cerita di masyarakat itu ya. Biasanya munculnya itu saat kapan, Mas, waktunya? Itu ya biasanya tengah malam, Mas, sudah pasti. Tengah malam, dan pada saat ada orang beraktivitas sendiri, pulang dari pasar atau pulang dari bekerja kemalaman, terus kemudian jalannya sepi begitu kan? Jalan sepi, wah ini saya merinding ini kamu cerita. Sampai yang datang ke sini ceritain. Enggak. Jadi sepi biasanya karena jalanan itu sepi dan tiba-tiba langsung saling berhadapan begitu. Dikagetkan dengan jatuh dulu. Wah, jatuh dulu, ada sesuatu yang jatuh. Wah, kemudian dia akan membesar begitu. Dan biasanya yang dilihatkan itu laki-laki, perempuan, anak-anak atau dewasa? Kalau dari cerita-cerita itu jarang ya anak-anak ya. Iya. Tapi orang-orang dewasa yang orang-orang dewasa yang karena ceritanya mereka ini yang saling bercerita kan, wah ini ada satu hantu yang paling ditakuti mereka dan mereka berusaha jangan sampai menjumpai begitu kan. Biasanya ketemu itu karena apa? Karena mereka melakukan hal-hal yang negatif atau memang seenaknya aja dia muncul gitu? Nggak tahu ya, karena ada beberapa cerita dari warga setempat. Misalnya rumahnya kan di tengah kampung begitu. Yeah. Nah kemudian sebelum bertemu dengan wedon ini, mereka ini dari jalan yang berada di luar begitu mau masuk kampung itu sudah dia tidak pernah sampai ke rumahnya. Jadi selalu dia seperti dibikin bingung, kembali ke jalan itu lagi, kembali ke jalan itu lagi. Akhirnya untuk yang kesekian kali akhirnya ketemu dengan wedon itu tadi. Jadi dia sudah mungkin ada prakondisi untuk dibikin stres kan. Dibikin stres, ada prakondisi. Sehingga begitu ketemu ya sudah dia langsung down, dia sudah pusing, nggak bisa. Setiap kali dia kembali lagi ke jalan lagi. Kemudian mencoba masuk jalan itu lagi yang biasa dia lewati, nggak pernah ketemu. Akhirnya untuk yang ketiga kali ketemu dengan wedon itu tadi. Jadi dia cerita bagaimana akhirnya dia seperti orang pingsan, ditemui sama oleh warga yang lain, dibilangin, "Bapak di mana lu?" "Waduh, saya tadi rumah saya tuh di sini tapi kok nggak pernah sampai ke rumah. Selalu bingung, bahkan saya tadi ketemu dengan sesuatu." Akhirnya dia diantarkan dengan warga itu yang jaraknya kira-kira cuma 25-30 meter dari rumahnya. Ya mungkin karena pada waktu itu juga listrik belum banyak di kampung-kampung kan, meskipun di kota, tapi kalau sudah di kampung listrik belum seperti sekarang yang terang benderang di kampung-kampung kan. Kemudian juga banyak pohon-pohon duet, pohon-pohon yang mungkin sudah ditanam ratusan tahun yang lalu kan, waktu itu belum seperti sekarang.
masih banyak lahan, belum banyak pembangunan perumahan itu Mas. Ada cerita lain lagi nggak Mas tentang wedon ini, orang ketemu wedon itu? Ada ibu-ibu memang juga dia juga pulang, kebetulan dia baru pulang kampung dari desanya itu di daerah Wonosari. Nah, kemudian dia pulang ke Malaman, juga sama ketemu dan selalu dia orang kampung situ tuh menghindari. Dulu di daerah situ ada daerah yang ada lapangan begitu, lapangan yang kalau dulu digunakan untuk lapangan bola anak-anak begitu, tapi di situ ada pohon duet ya. Iya. Dulu sekarang apa namanya duet kalau di Duet itu yang asem itu ya? Ya benar, yang seperti anggur, iya. tapi yang asem. Saya nggak ngerti kalau di Jakarta namanya apa tuh. Pohon duet, tapi itu pohonnya memang pohon yang menurut saya ratusan tahun itu. Jadi sudah cabangnya besar, cabangnya rindang begitu dan sangat kelihatan tua. Dan itu siapa saja sebisa mungkin dia menghindari lapangan itu. Tapi repotnya itu satu-satunya jalan menuju jalan besar. Jadi kadang-kadang ya nggak ada pilihan lewat situ dan itu selalu ada cerita. Ada orang ketemu sesuatu di daerah itu, di jalan itu, di lapangan itu, di bawah pohon duet. Itu karena pohon duet itu misterinya kan bukan hanya wedon saja Mas. Kadang-kadang ada cerita di pohon duet itu orang diperlihatkan begitu usus gembandul itu ya bahasa Jawanya ya. Jadi usus itu terbure di situ. Jadi tergantung di pohon itu. Orang melihat itu kan, nggak ngerti apakah itu imajinasi atau halusinasi, kita nggak ngerti. Tapi ada cerita, wah itu ada usus gembandul. Tapi yang ngelihat nggak satu orang kan Mas? Yang lihat ada beberapa orang yang mereka saling cerita kan. Oh iya tadi malam aku lihat usus gembandul gitu kan. Jadi ada usus manusia begitu yang katanya usus begitu dia gantung di situ gitu kan. Ya jadi yang di situ ya macam-macam ya. Yang paling sering ya tentunya ya seperti macam ada seseorang yang di situ sedang merokok diam di bawah pohon, setelah itu hilang, itu biasa. Jadi nggak hanya tadi kayak apa wedon terus usus gantung, kadang-kadang ada orang juga. Bahkan ada satu warga yang tiba-tiba ada keranda melintang di jalan begitu. Orang itu berani, pemuda kan, dia tendang Mas. Begitu ditendang, langsung dia melihat seperti sinar itu memancar begitu, berantakan gitu, Tapi setelah itu dia sakit 10 hari. Nggak bisa bangun, sakit, harus bed rest, dan dia dibawa ke dokter, juga dokter mengatakan nggak apa-apa. Itu betul-betul cerita misteri itu. Jadi dia tiba-tiba jalan, ya lewat jalan itu tiba-tiba ada keranda begitu, tengah malam, karena orangnya pemberani ya ditendang keranda itu. Tapi itu seperti ya kalau film itu itu kan berpendaran sinar begitu, ya dia pulang cerita aja, tapi besoknya sakit itu kan. Tapi tetap yang paling ditakuti itu wedon. Di antara yang lain gitu. Karena yang lain, karena itu memang ya penampakan yang sesuatu yang besar itu, jadi membuat manusia mungkin merasa kecil, kemudian juga merasa takjub, takut. Nah itu yang atau mungkin durasinya cukup panjang ya, daripada waktu jatuh. Wah ini kan pakai durasi kan. Jadi dia merasakan ketakutannya itu semakin meningkat begitu ya. Itu yang mungkin dia mau lari juga nggak bisa, karena mungkin jalan itu bisa jadi dipenuhi oleh makhluk itu kan. Ya mau jalan bagaimana, mau lari gimana, karena dipenuhi gitu. Tapi kalau untuk di era sekarang udah jarang itu Mas ya. Ya era sekarang hampir nggak ada, karena itu memang mungkin ya sudah pindah karena ya pohon-pohon itu sudah ditebang, mungkin digunakan untuk proyek perumahan segala macam juga, dan mungkin karena semakin terang
Dan anak-anak muda sekarang bisa jadi sensitivitas terhadap hal yang gaib itu kurang bisa jadi, sehingga mereka nggak terlalu mikirin. Mungkin kalau seumuran kita kan ada apa, kita itu mata kita itu bahasa Jawanya keduten gitu aja, kita mikir kan, wah ada apa ya, aku mau melihat apa ya. Nah, kan gitu ya, tanda-tanda gitu. Telinga kita berdenging gitu, kita wah ini ada orang yang nggak, ini apa ya gitu kan. Atau ada kupu-kupu masuk ke rumah, kita udah pikir wah ini kan ada tamu gitu kan. Anak sekarang tidak ada hal-hal yang sifatnya gaib itu, dia rasional, karena anak-anak sekarang nggak pernah dia pikirin. Gitu. Iya. Oke Mas Ari, terima kasih, ceritanya cukup membuat bulu kuduk merinding. Tapi mudah-mudahan ini menambah iman kita, biar kita lebih melaksanakan amal ibadah kita. Ya, amin ya rabbal ya kan, alamin. sesuai Ya, agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas. Ya, oke. Saudaraku, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Hari Purnomo. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa menambah iman kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.